Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Kurniawati Indah Dwi Putri, NIM B1061201009. Saya akan menjelaskan tentang dinasti lokal dan masa akhir Bani Abbasiyah. Dinasti yang pertama adalah dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun. Wilayah kekuasaannya meliputi Ivrigia, Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab. Aghlabiyah memang merupakan dinasti kecil pada masanya, yang para penguasanya berasal dari keluarga Bani Aghlab, sehingga dinasti ini dinamakan Aghlabiyah. Awal mula terbentuknya dinasti ini ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Pendiri dinasti ini adalah Ibrahim ibnu Aghlab pada tahun 800 Masehi. Pada tahun ini Ibrahim diberi provinsi Ivrigia oleh Harun ar-Rasyid sebagai imbalan atas pajak tahunan yang besarnya 40.000 dinar dan meliputi hak-hak otonom yang besar. Menjelang akhir abad ke-9, posisi Aghlabiyah di Ivrigia menjadi merosot. Hal ini disebabkan karena amir terakhirnya, yaitu Ziyadatullah ketiga, tenggelam dalam kemewahan, dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah. Juga propaganda Syiah Abu Abdullah. Dinasti selanjutnya adalah dinasti Fatimiyah. Fatimiyah merupakan dinasti Syiah yang pendirinya adalah Ubaidillah al-Mahdi, yang datang dari Syria ke Afrika Utara, yang menisbahkan nasabnya sampai ke Fatimah putri Rasulullah dan istri Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Karena itu dinamakan dinasti Fatimiyah. Konsep yang digunakan adalah Syiah radikal Ismailiyah dengan doktrinnya yang berdimensi politik, agama, filsafat, dan sosial. Berdirinya dinasti ini bermula menjelang abad ke-10 ketika kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan wilayah kekuasaannya yang luas tidak terkoordinir lagi. Kondisi seperti ini yang telah membuka peluang bagi munculnya dinasti-dinasti kecil di daerah-daerah, terutama di daerah yang sultannya memiliki tentara sendiri. Dinasti Fatimiyah bukan hanya sebuah wilayah gubernuran yang independen, melainkan juga merupakan sebuah rezim revolusioner yang mengklaim otoritas universal. Mereka mendeklarasikan adanya konsep imamah, yakni para pemimpin dan keturunan Ali, yang mengharuskan sebuah redefinisi mengenai pergantian sejarah imam atau mengenai siklus eskatologi sejarah. Dinasti Fatimiyah berkuasa mulai dari 909 sampai 1173 Masehi atau kurang lebih 3 abad. Selanjutnya, dalam kondisi khilafah yang sedang lemah, konflik kepentingan yang berkepanjangan antara pejabat dan militer, akhirnya Al-Zafir meminta bantuan kepada Nur al-Din dengan pasukan yang dipimpin oleh Salah al-Din al-Ayyubi. Mula-mula ia berhasil membendung invasi tentara Salib ke Mesir, tetapi tentara Mesir dikalahkan oleh tentara Salib, sekaligus dikuasai oleh Mesir. Dinasti yang terakhir adalah dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Diyarbakir hingga tahun 1429 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi, wafat pada tahun 1193 Masehi.
Keberhasilan dalam perang salib membuat para tentara mengakui sebagai pengganti dari pamannya, Sirkuh, yang telah meninggal setelah menguasai Mesir tahun 1169 Masehi. Sepeninggal Al-Kamil tahun 1238 Masehi, dinasti ini terkoyak oleh pertentangan intern. Serangan salib ke-6 dapat diatasi dan pemimpinnya Raja Prancis. Namun pada tahun 1250 Masehi, keluarga Ayyubiyah diruntuhkan oleh sebuah pemberontakan oleh salah satu residen budak yang membunuh penguasa terakhir Ayyubiyah dan mengangkat salah seorang pejabat, Aibeng, menjadi sultan baru. Dan dinasti ini mampu mempertahankan pusat kekuasaannya dari serangan Mongol. Kemudian kita akan membahas tentang masa akhir Bani Abbasiyah. Terdapat 3 faktor dalam melengsarnya Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Yang kedua, perang salib. Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Yang ketiga, pemerosotan ekonomi. Meski sempat bergelimang kekayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Ketiga itulah yang membuat Bani Abbasiyah melengsarkan diri. Sekian dari saya, terima kasih.